Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan ya materi dari pengantar makro. Kita masuk pada open economic. Tapi sebelumnya kita akan sedikit mengulas ya sebelum saya kasih buka slide-nya. Sedikit ide kenapa ekonomi terbuka ini menjadi hal yang pembahasan tersendiri ya. Dan kenapa begitu penting untuk dibahas gitu. Oke, kita coba pas sedikit saya pindah ke waktu ya. Pembahasan kita perdagangan ya, maupun nanti masuk pada pembahasan yang utamanya nanti. Kalau internasional ini nanti pembahasannya kalau secara mazhab ya, kalau kita singgung, saya pernah katakan di ekonomi juga ada mazhabnya ya. Ada mazhabnya itu sebelum klasik namanya merkantilisme. Mazhab ini menekankan ya bahwa untuk menjadi kaya, untuk menjadi negara atau menjadi kaya ya, negara itu bisa kaya dengan cara melakukan ekspor sebanyak mungkin keluar, sebanyak mungkin negara lain, dan menghambat adanya impor. Artinya ada barang luar yang masuk ke dalam negeri. Ini ide dari merkantilisme. Di sini kita melihat bahwa peran karena yang bisa melakukan ekspor saya mungkin dan menghambat adanya impor itu perannya ada di pemerintah. Ya, jadi peran pemerintah itu kuat ya. Ide ini ditolak oleh orang-orang yang bermazhab setelah ini. Gitu. Mazhabnya setelah ini adalah mazhab klasik. Gitu. Klasik atau liberal ya. Ini menolak adanya campur tangan pemerintah dalam mengatur ekspor impor. Kalau ini ya, yang tadi, yang di atas kita mundur sedikit. Tadi negara merkantilisme yang berhasil, negara yang berhasil mengadopsi, contohnya adalah Jepang. Jepang yang berhasil seperti ini ya. Jepang kenapa setelah kalah perang akhirnya bisa maju ekonominya karena dia mengadopsi bagaimana melakukan ekspor sebanyak mungkin dan impor itu bisa ditekan ya. Salah satunya dengan cara istilahnya nanti dumping. Jadi menjual barang itu murah di luar negeri tapi bikin mahal barang-barang itu di luar negeri. Nah, di sini mazhab setelah ini merkantilisme itu ditentang oleh mazhab klasik sama atau dikenal liberal ya. Salah satu yang terkenal yang selalu kita sebut Adam Smith. Adam Smith ini menentang adanya campur tangan pemerintah. Jadi negara itu bisa kaya kalau negara itu diberi kebebasan. Jadi jangan ada campur tangan pemerintah. Ide ini abad ini kalau dikatakan di abad apa ya? Ini sebelum abad ke-17 ya atau di sebelum abad ke-18 lebih tepatnya. Sebelum abad 18. Nah, ini setelah ya, setelah abad. Nah, ini masa klasik itu setelah abad ke-18. Ya. Jadi mazhab klasik ini Adam Smith menekankan negara diberi kebebasan. Nah, ini didukung juga kalau kita lihat secara negara ya, Adam Smith ini Scotland ya, Inggris Raya lah. Inggris Raya. Sedangkan ide ini diterima kebanyakan Eropa itu mulai ada pencerahan. Salah satu yang terkenal juga ya, ada di Prancis namanya Bastiat. Bastiat ini di Prancis nih, orang Prancis. Bastiat ini malah bikin suatu cerita yang menyindir peran pemerintah dalam negara. Kalau kalian ada kesempatan coba cari namanya apa? Dia menggugat matahari. Ini lupa. Ini namanya. Coba cari ada petisi
pedagang lilin. Nah, ini kalau sampai ada kesempatan coba baca cerita dia bagus tentang bagaimana Bastiat ini ilustrasikan. Dia menggugat, ceritanya sederhana seperti ini. Kenapa ada pedagang lilin melakukan penggugatan ya? Jadi dia mengatakan dia ingin pemerintah melakukan suatu aturan di negaranya untuk menyuruh warga itu menutup jendela rumah. Jadi pengennya ya pasti ini jendela rumah pemerintah melakukan ya undang-undang ya untuk menyuruh warga menutup jendela dengan gorden ya, dengan gorden sepanjang hari 24 jam. Jadi walaupun pagi tetap tutup. Alasannya sederhana katanya. Alasannya kenapa? Karena pedagang lilin ya dia rugi karena bersaing ya. Bersaing dengan yang lebih efisien dan lebih murah. Apa yang lebih murah dan lebih efisien? Kalian tahu? Apa yang lebih murah dan tidak menggunakan biaya untuk mendapatkan cahaya? Ada yang tahu? Apa yang kalian tidak perlu bayar, tapi kalian bisa dapat cahaya yang terang sekali? Matahari. Dia kalah sama matahari. Ya. Matahari. Jadi dia pengen ya, maka kalau gitu tutup dong jendela-jendela, biar orang pakai lilin gitu. Nah ini di suatu dialog yang menyindir ya peran pemerintah. Ini si Bastiat salah satu pendukung ya, pendukung dari idenya si Adam Smith. Nah di sini kita melihat bahwa dua mazhab ini bertentangan dalam hal peran pemerintah dalam masalah ekspor impor nanti. Nah, kebanyakan kasus nanti di negara lain yang merkantilisme ada yang percaya seperti itu, ada juga yang klasik, ada juga pengen tidak ada campur tangan pemerintah ya. Amerika yang liberal sekalipun, yang liberal ya, yang mengaku liberal sekalipun, kemarin malah si Trump marah ke sini gitu, pengennya barang-barang Cina itu dihambat gitu sama pemerintah Amerika karena barang-barangnya mengganggu produksi dalam negeri di Jepang, di Amerika. Nah, itu sebenarnya nanti kalau kalian lihat, kalau pernah lihat, saya pernah lihat tuh ada video dokumenter bagus tentang industri di Amerika juga. Amerika tuh dulu kuat ya dengan otomotifnya kuat. Tiba-tiba Jepang muncul dengan cara otomotif juga, Honda dan seterusnya ya. Akhirnya otomotif di Amerika tuh babak belur, kalah semua. Nah, masyarakatnya itu melakukan demo anti Jepang, sempat juga seperti itu. Jadi bukan hal yang baru ya menolak produk Cina itu. Di Amerika juga pernah melakukan hal yang sama, melakukan penolakan barang Jepang waktu itu. Akhirnya Amerika menyadari nanti dia tidak punya keunggulan di elektronik, baik itu mobil atau barang-barang rumah tangga ya, seperti kulkas, TV dan seterusnya. Akhirnya dia beralih ke barang elektronik yang dia kuat. Salah satu yang kuat itu dia nanti di komputer. Maka si Bill Gates itu kaya di sana. Nah, nanti kita lihat ide kenapa dia beralih kepada komputer gitu kan. Nah, salah satu yang bisa menjelaskan itu nanti ada di mindsetnya klasik si Adam Smith ini. Ya, nah, contoh sederhana kita ilustrasikan ya. Kita coba ilustrasikan. Ada dua ya, kita contohkan. Contoh ya, sebelum kita lebih lanjut. Ada dua petani sama dua orang sini, ada petani dan peternak. Ya, contohnya ada dua orang. Untuk menyederhanakan ekonomi itu selalu ya mengilustrasikan dengan hal-hal yang simpel atau kita istilahkan memodelkan ya. Dua orang di sini ada petani dan peternak dan dua barang ya, dua barang yang dihasilkan yaitu daging, beras lah ya, beras dan daging. Oke, ini contoh sederhana ya. Nah, coba dicatat nanti sambil kita main ya. Kita lihat kenapa perdagangan itu menguntungkan gitu. Itu akan kita lihat. Dan kenapa? Apakah mungkin nanti ya semua orang bisa berdagang gitu kan pertanyaannya. Kita ilustrasikan ya, ilustrasi sederhana si peternak.
dia dengan waktu petani dulu ya, petani itu dia punya kemampuan nanti. Dia membutuhkan waktu 60 menit ya, untuk menghasilkan 1 kilogram daging. Ya. Nah, ini coba dicatat dulu, kita coba main ya, kita lihat ilustrasi bagaimana perdagangan itu menguntungkan semua pihak. Terus si petani ini juga ya, dia membutuhkan waktu 15 menit ya, untuk menghasilkan saya salin aja ya, 1 kilo beras. Nah, sedangkan si peternak ya, dia membutuhkan waktu seperti ini, 20 menit untuk menghasilkan daging ya, 20 menit daging, sedangkan 10 menit beras. Nah, oke. Kita lihat ya, ilustrasinya seperti ini. Ada seorang petani ya, kita sebut namanya petani. Petani ini untuk menghasilkan 1 daging, dia membutuhkan waktu 60 menit. Ya. Sedangkan untuk beras, dia membutuhkan waktu sebanyak 15 menit untuk menghasilkan 1 kilogram beras. Sedangkan si peternak itu menghasilkan 1 kilogram daging ya, dengan waktu 20 menit. Sedangkan untuk 1 kilogram beras, si peternak ini membutuhkan waktu sebanyak 10 menit. Di Adam Smith gitu ya, Adam Smith ada terkenal nanti istilahnya adalah competitive advantage ya, competitive advantage. Di Adam Smith percaya bahwa kompetitif ya, dia percaya bahwa seseorang itu yang akan melakukan suatu hal yang akan diproduksi adalah hal-hal yang bagi dia itu menjadi keunggulan bagi dia, keunggulan absolut. Nah, kalau di sini kita lihat ya, kalau pendapat Adam Smith ini kita pakai, di sini kita akan melihat bahwa si petani ini tidak punya keunggulan sama sekali, ya. Tidak sama peternak. Peternak ini punya keunggulan. Malah keunggulan ada 2. Dia cepat dalam menghasilkan daging dan cepat dalam menghasilkan beras. Gitu ya. Kalau pakai pendapat Adam Smith ini akan bisa berdagang. Tapi ini bisa ditolong dengan pendapat yang lain, yang comparative advantage, ya, yang dibantu nanti dengan komparatif. Tokoh yang membantunya yang menjelaskan nanti David Ricardo. Ricardo ini juga klasik ya, Ricardo. Jadi komparatif. Jadi dibandingkan. Ya. Kita lihat di sini ya. Kita coba ilustrasikan hal seperti ini. Dalam hidup ya, dalam bekerja, biasanya ya, dalam bekerja pada umumnya itu orang bekerja selama 8 jam. Oke. Kita coba ilustrasikan sederhana nanti. Kalau seandainya saya bikin seperti ini. Satu, 3. 3 kali 3 ya. Oke. Nah, sini si daging ya. Sedangkan sini beras ya. Ini si petani, ini peternak. Oke. Kalau dalam bekerja 8 jam, kita ilustrasikan ya. Kira-kira berapa yang dihasilkan oleh si petani ya, kalau dia menghabiskan waktunya 8 jam untuk menghasilkan daging? Berapa tuh? Ada yang bisa bantu? Daging untuk petani 8 jam. 8. Berarti 8 kilo dong, ya. 8 kilo. Ya, benar? 8 kilo ya. Saya tulis kilo aja ya, karena ini dalam kilo ya.
Daging dalam kilo, beras dalam kilo. Ini dalam kilo juga ya. Hasilnya 8. Kalau dia 8 jam itu digunakan untuk menghasilkan beras, berapa yang dihasilkan? 15 menit 1 kilo. Berarti kan kalau 32 kilo. Oh, oke, 32 ya. 32. Nah, kalau peternak 8 jam dia gunakan sama dia untuk menghasilkan daging. Berapa daging yang dihasilkan dalam satu hari itu? 24 kilo, Pak. 24 kilo ya. Kalau yang ini beras? 48 kilo. 48 ya. Kilo ya. Nah, sekarang kalau ini kan 8 jam dia mengerjakan petani ini, fokus saja bertani dapat 8 kilo. Kalau dia fokus menghasilkan beras 8 jam 32 gitu kan. Ini kalau sama-sama tidak berdagang ya, berarti kan dia harus memilih ya. Nah, mungkin dia dapat daging semua sedangkan nggak ada beras gitu. Atau sebaliknya dapat beras tapi nggak dapat daging. Nah, sekarang kita coba membagi ya. Bagaimana kalau seandainya mereka membagi waktu dengan adil ya. 4 jam bertani, 4 jam beternak. Ya. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Kalau 4 jam untuk beternak 4 kilo. berarti 4 kilo ya. 4 kilo. Tinggal dibagi aja deh, di atas setengah. Ya. Kilogram. Ini jadinya 24 kan? 16. Ini ya. 24, benar ya? 24. Ini berapa? 12 dong. 16. Ya. Benar? 4, 16, 12, 24. Benar. 4 jam untuk daging, petani itu 4 kilo kan? Kalau beras berarti dia 16 gitu kan? Peternak 12, sedangkan kalau dia ngurus beras gitu 24 kilo. Nah, sekarang kita totalkan ya. Berapa sih hasil dari total yang ada di masyarakat gitu ya. Petani menghasilkan 4 kilo, sedangkan peternak 12, berarti totalnya berapa tuh? Berapa daging yang ada di pasar? 16, Pak. 16. Nah, ini berapa nih beras yang dihasilkan di masyarakat? 40. 40 ya. Nah, sekarang ada ide nih. Muncul ide ya. Muncul ide dari si peternak. Apa idenya? Dia mengatakan gini. Petani gitu ya. Petani, kamu ini kata peternak ya. Peternak bikin satu dialog. Petani setelah saya hitung-hitung ya. Saya hitung-hitung. Kayaknya kamu bagusnya menghasilkan beras saja gitu. 24 jam itu 8 jam itu 4 jam ngurus beras saja gitu. Ngurus beras saja. Jadi nggak usah berternak gitu. Karena kamu kerjanya lelet gitu kan. Tapi kata si peternak ini, tapi nanti saya akan bekerja waktunya ntar ya. Bekerjanya nanti 12 nih ntar ya. Saya lupa hitungannya. Nah, dia 2 jam ya. 2 jam bertani dan 6 jam beternak. Nah, kira-kira kalau kayak gini, apa yang terjadi skemanya? Apa yang terjadi? Ya.
Kalau seandainya si petani itu 8 jam ngurus beras, tapi tidak ngurus daging, berapa hanya dihasilkan dagingnya? Ada yang bisa? Berapa yang dihasilkan? kilogram. Enggak. Kalau petani ngurus beras, tapi tidak bekerja ngurus daging, berapa yang dihasilkan? 0. 0. Ini Nol. berapa? Ini berapa yang dihasilkan? 8 kilogram. 32. 15. Nih, di atas. 32 kan? Ya. Ya. Oke. Kalau seandainya nah, kita coba lihat sini nih. Berapa yang dihasilkan peternak? Kalau 6 jam untuk beternak, berapa daging yang dihasilkan? Ini balik lagi sini. Kalau peternak, untuk ngurus daging, dia butuh 20 menit. Berarti 1 jam dia dapatnya berapa? 3 kilo kan? 3 kilo. Kalau 2 jam untuk menghasilkan daging, berarti berapa daging yang dihasilkan? Coba lagi ya. Peternak itu butuh waktu untuk daging 20 menit. Satu daging. Jadi kalau 1 jam, dia butuh dapat berapa? 3 kilo kan? 2 jam berarti 6 kilo. 6 kilo. Berasnya berapa? Berasnya coba. 10 menit. Kalau 1 jam 6 kilo. 6 kilo ya. 6 jam dia 36 kilo. Oh, ini kebalik saya, bukan bertani, berternak. Benar, 6 jam beternak. Berarti daging berapa nih kalau 6 jam? Daging tadi berapa? 3 jam tuh 3 ya. Berarti kali 6, 18 ya. Benar. Kalau bertani 2 jam, 1 jamnya dia dapat 12 ya. Benar. Benar nggak? Saya cek dulu, benar nggak? Benar atau salah? Coba lihat, peternak ya, ulang lagi peternak. Peternak itu menghasilkan 20 menit, sorry. Ya, ini kita pindahkan ke bawah lah, biar nggak bingung kita ya. Peternak itu 20 menit untuk daging, ya. Berarti kan kalau 1 jam dia menghasilkan berapa? 3 kilo kan? Kalau 6 jam untuk beternak, ya, kalau 6 jam kan setara dengan 6 kali 3 kan? 6 kali 3. Jadi sama dengan 14 kilo. Nah, sini ya. Dia 1 jam itu menghasilkan 6 kilo beras ya. Berarti kalau dia menggunakan 2 jam ya, 2 jam itu kan berarti 2 kali 6 sama dengan 12. Benar atau salah? Benar nggak? Betul. Oke. Sekarang totalnya berapa? 18 kilo untuk daging. Daging, beras? 44 untuk beras, Pak. 44. Ah, gimana kondisi sekarang? Kondisi sekarang gimana? Totalnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan sebelum? Yang sebelumnya ya? Lebih banyak, Pak. Lebih banyak. Daripada sebelumnya. Tapi ada rugi nggak? Ada yang merasa dirugikan? Ada yang merasa dirugikan nggak dari sini? Tidak, Pak. Petani nggak dapat? Sama-sama 8. Oke. Petani dapat daging nggak? Petani punya daging nggak? Tidak, Pak.
Tidak, berarti petani nggak dapat daging. Nah, maka di sini si petani kan merasa rugi. Muncul idenya, kalau gitu kan petani kan, wah saya nggak dapat daging. Nah, di sini usul lain dari si peternak adalah saya akan memberikan, kalau usul yang diterima ya, si petani mau bekerja 8 jam ngurus beras, si peternak nanti bekerja 2 jam bertani dan 6 jam berternak, adalah saya akan memberikan ya. Apa yang akan diberikan oleh si peternak ini adalah dia akan memberikan daging. Ya. Berapa daging yang akan diberikan sama dia adalah nanti adalah ini. Dia akan ngasih 5 ya. 5 daging 5 kilo gitu. Tapi minta beras ya. Berasnya 13 kilo dari petani. Kira-kira mau nggak si petani? Mau nggak petani usul ini? Mau Pak, karena untuk petani itu dia dagingnya nggak ada Pak. Oke. Untuk berasnya dia berlebih, sedangkan untuk peternak dia kekurangan Pak. Oke, coba lihat ya. Kita coba lihat ilustrasi itu. Kalau seandainya usul diterima, maka sini ya daging dia akan memperoleh berapa daging? Peternak akan memberikan daging sebanyak 5 ya. Dia dapat 5 sini kan? Berarti 5 daging ya. Peternak itu akan kekurangan 5 daging. Sini ada 13. Nah, beras gimana? Dia ngasih beras berapa? 13 kilo. 13 ya? 12. Dapatnya berapa nih? 32 kali 13? 19. Ya. Ini berapa nih? Dapatnya nambah 13. Jadinya adalah 25. Nah, ini kondisi ya, kita ini kan nanti ya sama di atas. Ini kondisi berdagang. Ya. Nah, kondisi tidak berdagang di atas tadi. Kita coba bandingkan sama yang tidak berdagang. Ya. Kalau tidak berdagang, hasilnya sini. Tidak berdagang. Coba lihat. Petani sekarang, petani punya daging sebanyak 5 kilo. Sebelumnya 4 kilo ya. Kalau dia bagi waktu 4 jam. Berasnya berapa? Berapa beras petani? Sebelumnya berapa? Berapa beras petani sebelumnya? Nih, beras petani sebelumnya 16 ya. Setelah berdagang sekarang berasnya ada 19. Peternak sebelumnya punya daging sebanyak 13, sekarang punya daging sebanyak 12 ya, sekarang jadi 13. Beras awalnya 24, sekarang menjadi 25. Nah, di sini kita melihat kedua belah pihak itu merasa diuntungkan dengan adanya perdagangan. Nah, inilah komparatif itu. Jadi melihat kamu tidak punya keunggulan di sana, maka kamu fokus pada dia yang opportunity cost-nya sangat rendah. Nah, di sini kita melihat si petani yang dia korbankan untuk daging sama beras itu sangat besar sekali biaya yang dikorbankan terhadap beras. Dia punya kemampuan banyak 32, sedangkan daging nggak terlalu banyak. Maka fokus saja petani itu ngurus beras. Nah, ini yang jadi ide bagaimana negara-negara itu bisa tetap berdagang walaupun tidak punya keunggulan, tapi fokus pada hal yang secara biaya opportunity-nya rendah. Ya. Nah, ini yang jadi perdebatan juga nanti di ekonomi ya. Dulu Pak Habibie pengennya Indonesia itu menjadi industri pesawat terbang di dunia ya. Tapi bagi ekonom itu hal yang sangat tidak pas karena Indonesia tidak punya keunggulan dalam hal seperti itu.
Itu jadi perdebatan, karena bagi mereka lebih baik Indonesia fokus pada hal yang diunggulkan, yaitu pertanian gitu ya, yang usah ke arah industri. Walaupun sekarang orang beralih, negara-negara tuh beralih dari petani sekarang menjadi industri semua. Ya, jadi pemahaman kita terhadap suatu fenomena itu bisa beda pendapat tergantung apa yang akan kita gunakan ya dalam membedah kasusnya. Oke, itu sebagai pengenalan saja. Kita coba masuk pada slide. Kita masih ada waktu kira-kira 4 menit sebelum saya masuk ke materi lebih lanjut ya. Hari ini kita masuk ke sini dulu. Nanti kalau waktu udah mau habis, saya lanjut dengan link selanjutnya ya. Kita akan membahas tentang konsep ekonomi terbuka ya, dari bukunya Menkyu. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang konsep aliran ya, aliran barang dan jasa di pasar internasional dan hubungan seperti apa. Terus apa perbedaan antara nilai tukar, exchange rate nilai tukarnya, nilai tukar real dengan nilai tukar nominal. Atau kayak kalian kenalan nilai tukarnya adalah mata uang kita tukar. Misal kalian familiar kan $1 setara 15.000 rupiah dan seterusnya. Itu adalah nilai tukar. Ya, kita akan lihat bedanya antara real dengan nominal. Nanti ada istilahnya purchasing power parity, ya. Apa itu nanti akan kita lihat apa itu maksudnya. Dan bagaimana purchasing power parity ini menjelaskan nilai tukar nominal, ya. Oke, sebagai pengenal, tadi kita sudah mengulang ya. Ini salah satu yang saya pakai tadi itu di salah satu buku Menkyu juga tentang bagaimana dari 10 prinsip yang diterangkan oleh Menkyu, dia mengatakan trade can make everyone better off. Jadi artinya perdagangan akan mungkin semua pihak diuntungkan. Tadi contohnya ya, sebagai petani peternak, dengan cara berdagang, petani sama peternak mendapat keuntungan ya. Kita lanjut. Di sini, bab ini, khususnya kita akan membahas tentang konsep dasar ya, makroekonomi internasional. Jadi kalian nanti kalau mau familiar dengan ekonomi internasional, disinilah pondasi awalnya harus kalian tanamkan. Kita akan mengenalkan istilah neraca perdagangan, ada istilahnya nanti defisit perdagangan, ada surplus perdagangan. Kita akan melihat juga nanti aliran aset di internasional ya, internal aset. Yang tidak kalah penting nanti kita akan membahas, memperkenalkan, kita akan menjelaskan tentang nilai tukar. Oke, closed sama open economic pernah saya singgung. Kalau closed economic berarti tidak ada interaksi dengan pasar luar negeri ya, ekonomi di luar. Sedangkan di open economic itu interaksinya bebas antara satu ekonomi dengan ekonomi lain di dunia ya. Oke, kita perkenalkan, masih ada waktu 1 menit 30 detik. Aliran barang dan jasa. Ekspor itu adalah barang domestik yang kita hasilkan ya, atau di dalam negeri lah. Kalau domestik ini bisa kita terjemahkan barang dan jasa yang dihasilkan dalam negeri yang dijual di luar negeri, itu ekspor. Sedangkan impor itu adalah barang dan jasa luar negeri yang kita konsumsi atau yang dijual di dalam pasar dalam negeri ya. Net ekspor itu adalah selisihnya, atau bisa kita sebut dia dengan nanti neraca perdagangan, yaitu nilai adalah ekspor dikurangi impor. Oke, ini waktunya udah mau habis, saya stop dulu, nanti kita masuk jam 9 ya. Saya masuk pada link selanjutnya, langsung masuk nanti jam 9. Oke, istirahat 5 menit.